hum fiha salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Mugi-mugi kula pansami tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, istiqomah beribadah. Hari ini tampil dari urusanipun jalan keluar setiap masalah, sehingga kakak barokah. Ya Allah, bahagia lahir batosipun selamat dunia akhirat. Setelah jenengan yang ini pun kita sinau tasbih surat Ibrahim atas kalau mau mulai ayat 19. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhatikan, maknanipun dawuh supados kula pansami purun ngatosaken, perhatikanlah. Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah khalaqas samawati wal ardh, telah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan benar. Boten wonten ingkang klentu saking penciptaan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan dengan benar, tepat, memberikan manfaat, tidak sia-sia. Boten namun krono napa menika, tidak karena asal-asalan tanpa tujuan. Seperti yang diungkap di ayat 191 surat Ali Imran. Sinten kemawon ingkang purun gatosaken alam semesta menika, langit bumi dengan segala isinya dan seluruh pengaturan di dalamnya. Ada angin yang berembus, ada air hujan yang turun, ada tanam-tanaman yang tumbuh, ada pohon-pohon yang berbuah, ada air yang mengalir di dalam tanah, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Sedaya kala ingkang dadosaken Gusti Allah, ugi ingkang ngatur sinten? Gusti Allah. Siapapun yang memperhatikan itu semua, nggih mawi akalipun ingkang sehat, cerdas, ugi mawi manahipun ingkang resik, sehingga aktivitas yang dilakukan dalam berinteraksi dengan alam semesta yang dicipta dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpikir dan berzikir, yatafakkaruna dan yanturuna. Maka dia akan sampai pada kesimpulan yang benar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duh pangeran, saestu panjenengan dadosaken sedaya menika mboten muspro, tidak sia-sia niku kabeh ana tujuane, sedaya wonten manfaat. Nah, kasunyatan mboten mesti menungso menika nindaki dawuh napa gatosaken penciptaan dan pengaturan alam semesta kalau wau, penciptaan langit bumi dengan segala isinya kalau ora dipikirke, ora digadeki. Saya berhenti sejenak panjenengan menggali menungso niku ora mesti ngadeki anggone pun urip.
iso tangi langsung ngambek kan ya ora dipikir sing kaya sapa. Dan saya bukan ingat, motor itu paling merang gak bisa melek itu ya ora dipikir sing marang melek wis. Terus nama wae. Kenapa tidak mau memikirkan segala kejadian kula ingkang gagah kuwaos niku sinten? Padahal manusia dengan kesombongan yang tidak seberapa itu Yusrai Sopo dikurangi sedikit kemauan kenikmatannya wis sambate ra karu-karu. Iki piye moto ora iso dimelekke. Iki piye kok pegel-pegele ora ilang-ilang. Somaten waktu ora mandeg-mandeg. Motor dhisik cetha kok saiki blau. Kenapa tidak memikirkan itu semua ingkang sak mangke dadosaken kula sami pirsa ngantos yakin bilih wonten pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dalam mencipta dan mengatur semuanya. Lah nalika kasunyatan wonten menungsa ingkang boten purun mikir, boten purun menggali. Saengga rumangsane kabeh-kabeh itu dheweke sing iso nggadahi kuwasa kala. Lalu ia berlaku durhaka kepada Tuhannya, boten purun iman dhateng Gusti Allah, boten purun nindakake dawuhipun Gusti Allah, malah nglakoni dosa maksiat. Didhawuhi malah ngeyel. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ngendika wonten ayat menika, "Iyasya yudhibkum." Nek Gusti Allah ngersake saged kemawon yudhibkum kalian itu dibinasakan terus dipateni kabeh wis ora ana gunane manusia. Kalau Allah mengendaki saged yudhibkum kalian dibinasakan. Saged. Wa ya'ti bi khalqin jadid, kemudian Allah datangkan ciptaan yang baru sing ora kaya kowe kuwi. Maka pertama wonten ayat menika Allah badhe mari keterangan datang kula sami bilih yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan alam semesta dan pengaturannya ingkang gadhahi kuwaos namung Gusti Allah. Karena itu yang layak disembah, diibadahi, dipertuhankan ya hanya Allah. Ini merupakan koreksi pada fakta perilaku manusia yang melakukan kesyirikan, di mana sebagian manusia itu nyembah, ngabdi, ibadah boten datang Gusti Allah, malah makhluk yang sama dengan dirinya atau bahkan lebih rendah dari dirinya malah dipertuhankan. Ini sama sekali tidak bisa diterima, tidak layak, tidak masuk akal. Maka pasti pelaku kesyirikan ini adalah orang-orang yang bodoh, menurut bodoh kasar ini. Ini bodoh tenang kok. Maka disebut dengan jahil, orang yang bodoh. Punya kecerdasan akal yang merasa mikir sing benar. Kita akan mendapati fakta manusia yang akalnya cerdas tapi tidak digunakan untuk berpikir secara benar. Kok saged? Padahal potensi kecerdasan diberikan, tapi kok orang bisa mencapai kebenaran sebab yang diikuti bukan wahyu malah hawa nafsu. Itu masalahnya. Nek hawa nafsu yang diikuti maka kecerdasan akal tidak berfungsi. Ia tidak mempertuhankan Allah tetapi malah mempertuhankan selainnya. Jadi yang sepindah monggo pun gatosaken mohon kuasipun Gusti Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi itu. Kalebet wonten diri pribadi kula sami wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap dirimu apakah kamu tidak memperhatikannya?
Yang kedua, Allah tidak langsung membinasakan manusia senalso kasunyatan, walaupun faktanya manusia tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah, disebabkan tidak perhatikan alam semesta yang dicipta dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan akalnya malah digunakan untuk melakukan dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Allah tidak langsung membinasakan, Allah tidak langsung mematikan. Karena senalsa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, meskipun Allah Maha Kuasa, tapi Allah juga Maha Bijaksana, sehingga memberikan waktu tangguh, waktu tenggang kagem menungso supados sadar kekeliruan dan kesalahannya. Urun nyuwun pamunten dhateng Gusti Allah, tobat dan memperbaiki dirinya. Niku krana wicaksananipun Gusti Allah. Diingatkan kesalahan manusia itu melalui Rasul yang diutus, kitab suci yang diturunkan. Dikasih peringatan, sesungguhnya ilahukum ilahun wahidun. Sesembahan kalian yang benar itu hanyalah ilah yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, boten sanese. Dikasih waktu tangguh, diberi kesempatan sampai datangnya ajal. Kalau manusia menyadari kesalahannya, nyuwun pamunten saestu datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat dan memperbaiki dirinya, maka pasti dia mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Ora sanang disiksa, ora sida dilani, ora sida dipateni, tapi Allah kemudian bahkan memuliakannya, menyelamatkannya, maringi raos bingah wonten manahipun. Inilah welas asih, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak langsung membinasakan manusia yang berbuat dosa. Saat ini kita pakai dengan awake dhewe, awake dhewe iso nglakoni dosa ora. Mempeng terus tindak ketaatan apa sok males. Sok wegah. Sok males, sok wegah apa kerep. Tapi Allah masih maringi rezeki, Allah masih maringi nafas, Allah masih maringi nikmat sing kathah. Ngono lho ora dong. Sehingga tatkala manusia taat kepada perintah Allah nindakake napa ingkang pun dawuhaken itu jane kabutaan kula pansami piyambak. Sama sekali Allah tidak butuh itu semua. Malah Gusti Allah dawuh supados kula pansami itu selamat. Maka seluruh bentuk ketaatan yang kita lakukan adalah mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya dosa dan kedurhakaan itu malah nyilakake awake dhewe. Maka Allah sampaikan kepada kita dipun dawuh supados kula pansami purun nindakake dawuh supados kula pansami selamat mendapatkan manfaat bahagia lahir batin. Wa ya'ti bil khalqin jadid, saged malah gampil kagem Gusti Allah menika ganti menungso sing do angel kandhanan itu dipateni kabeh diganti menungso sing anyar gampil. Wa madzalika 'alallahi bi aziz, yang demikian tidak sulit bagi Allah. Jadi fakta yang diungkap oleh Allah melalui Quran. Riyen niku wonten Nabi Nuh dengan kaumnya, terus gitu. Karena tidak mau beriman malah tidak kesyirikan, tidak taat malah melakukan kedurhakaan dan maksiat. Sing purun Nabi dakwah pun Nabi Nuh hanya beberapa, bisa dihitung dengan jari. Lalu mereka diselamatkan oleh Allah, masuk ke dalam kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Berarti sebagian besarnya niku kan hanyut, bukan hanyut,
binasa oleh banjir besar. Kalau tadi mati kabeh. Jenengan nanti mireng nang sing enter banjir itu terus ono sing urip. Tidak ada. Yang masih hidup dan diselamatkan hanya yang masuk kapal bersama dengan Nabi Nuh. Beberapa pengikutnya saja dalam masa dakwahnya Nabi Nuh sekitar 95 tahun. 950 tahun. Tapi setelah itu nanti tetap ana menungsane tadi. Itu wayati bi khalqin jadid. Allah ganti dengan ciptaan yang baru. Ada generasi berikutnya. Di masa Nabi Lut juga dibinasakan hampir seluruh negeri Sodom itu. Tapi kemudian diganti lagi dengan ciptaan yang baru. Sehingga sing butuh mereka awake dhewe boten Gusti Allah. Saupame yang jadi orang belum iman, boten taat, malah dosa maksiat terus. Ya kita dibinasakan oleh Allah sakit dan itu mudah bagi Allah. Ganti mawon senangnya. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Dibarengi kelupan sami modal, sepados sadar, kemudian mau perbaiki diri dan bertobat. Ini yang semestinya tidak boleh disia-siakan. Ini mestinya dipahami sebagai kasih sayang, rahmat ulas asipun Gusti Allah yang menjadikan kita bersyukur. Syukur itu kan ginakaken kenikmatan yang pun paringaken kalau kagem nindakake dawuh. Wa barazu lillahi jami'an. Tidak hanya ancaman kebinasaan di kehidupan dunia karena kedurhakaan yang dilakukan, dan bisa jadi kalau tidak taat dan iman maka digantikan dengan umat kaum generasi yang lain. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala maringi keterangan datang kula sami bahwa pasca kehidupan dunia nalika saking ngadhep Gusti Allah di kehidupan akhirat. Wa barazu lillahi jami'an, mereka semuanya berbaris, wa barozu baris, pun kempalakan tengah kita dalam keadaan berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kempal di padang mahsyar menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, jami'an semuanya tanpa ada yang tersisa, tanpa ada yang terlewat. Ajeng Indo, ajeng ngajar tengkuli buatan sakit, karena semua yang di kehidupan dunia dari manusia itu semua nanti akan dikumpulkan menghadap kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah semua kita akan kembali tanpa kecuali, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewat, kabeh. Allah yang menciptakan, nanti kembali pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan berjawab dengan tugas ibadah pengabdian kita kepada Allah di sepanjang kehidupan ini. Niku saestu mboten saged mengelak. Faqala du'afa, lalu tatkala menghadap kepada Allah di kehidupan akhirat semangke, al-du'afa, orang-orang yang lemah, sing ra duwe kuwasa, sing melu-melu, lemah imannya, lemah ekonominya, lemah tidak punya kekuasaan dan kewenangan, pokoknya melu ngatut. Lilladzina istakbaru, berkata mereka kepada orang-orang yang menyombongkan diri dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan pengaruhnya, sehingga mereka melakukan kedurhakaan dan mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Sehingga mereka meninggalkan ibadah, juga mengajak orang untuk melakukan hal yang sama, meninggalkan ibadah. Sehingga mereka berbuat dosa dan kedurhakaan, lalu mengajak orang juga untuk mengikutinya. Dan orang-orang yang lemah itu pun juga ikut-ikutan begitu saja.
Di pengadilan akhirat maka orang-orang yang lemah dan mengikuti orang-orang yang menyombongkan diri itu lalu berkata, inna kunna lakum taba'an. Kami itu dulu di dunia menjadi pengikut kalian. Inna sesungguhnya kami kunna dulu tentunya nika lakum bagi kalian taba'an pengikut. Kami ini pengikut kalian. Aku bisa melu kowe. Fahal antum mughnun anna min adzabillah. Maka sekarang ini di akhirat, bisakah, dapatkah kalian menghindarkan kami dari azab Allah? Meskipun sedikit saja. Min syai'in. Manusia itu kadang-kadang menuntut balasan. Aku bisa melu kowe. Kamu dulu tak follow ya, aku jadi follower. Saya ini jelas ada ancaman azab di akhirat, bahwa aku dibunuh misalnya. Kamu menjadi berkuasa, kedudukanmu menjadi kokoh, itu dari akeh. Niku sing mensupport kami loh, karena kami jadi pengikut kami. Nah sekarang bisa nggak kalian menolong kami dari azab Allah? Sedikit saja, sedikit saja. Lalu mereka menjawab, lau hadanallah, seandainya Allah memberi petunjuk pada kami, la hadainakum, pasti kami akan tunjukkan pada kami. Jadi penyesalan di akhirat, orang-orang yang menyombongkan diri sing berpuasa, duit akeh, duit wewenang dan sebagainya itu mengatakan di kehidupan dunia dulu kami tidak mendapatkan petunjuk Allah. Buatan pinaringan kita dah saking Gusti Allah ya karena kepindahan piyambak. Karena kami hidup tanpa petunjuk Allah, maka kami tersesat. Kalian jadi pengikut kami, ikut tersesat pula. Nek biyen ini penyesalan. Umpama biyen aku pinaringan kita saking Gusti Allah, ya iso ngandani sing bener, ngajak kalian semua kepada kebenaran. Nek saiki padha kowe karo aku, sawaun alaina, sama saja bagi kami. Kami ini sama dengan kalian, tidak bisa apa-apa. Ajazina am sobarna, apakah kita mengeluh atau bersabar, arep sambat atau ora padha wae wis kadung. Di akhirat sudah habis masa untuk melakukan ketaatan, sudah nggak ada, tidak ada pilihan yang lain. Kalau ternyata di kehidupan dunia buatan tidak dawuhipun Gusti Allah, maka orang yang diikuti dan yang mengikuti sami mawon semuanya harus bertanggung jawab dan mendapatkan ancaman azab. Maka ini mengajarkan kepada kita bukan saged kita menika melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah, ini kok yang ini nak ibu melu-melu dek yo salahnya aku, kita tetap baru. Di hadapan Allah masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap pemimpin ditanya akan kepemimpinannya. Saben-saben kita mimpin awake dhewe. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggung jawaban. Kita bisa juga baca di ayat 165, 166 surat Al-Baqarah tentang dialog orang-orang yang berbuat dosa di kehidupan akhirat ini. Penyesalan mereka seperti apa antara pengikut dan yang diikuti. Mulai 166.
Ini di penutup ayat 165 terus masuk di ayat 166 sampai ke 167 Al-Baqarah. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabu. Ya, penyesalannya yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Sing dielon itu nggih wegah tanggung jawab. Salah kok kowe belum melu ngoten. Tidak bisa melemparkan tanggung jawab kepada yang diikuti. Orang-orang yang diikuti berlepas tangan terhadap orang-orang yang mengikuti. Wara'ul azab, mereka semua melihat azab. Berarti ancaman azab kepada dua-duanya. Pengikutnya dan yang diikuti kabeh kena azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, pada hari itu segala hubungan mereka terputus, tidak bisa kemudian bersandar pada orang lain. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya. Wa qala alladziina tabu, orang-orang yang mengikuti berkata, para follower, para pengikutnya berkata, lau anna lana karratan, kalau saja seandainya kami dikasih kesempatan sekali lagi untuk kembali ke dunia, fala tabarra'a minhum, maka pasti kami akan berlepas tangan dari mereka, kami tidak akan mengikuti mereka. Karena tabarra'u minna, sebagaimana mereka saat ini berlepas tangan dari kami. Itu penyesalan. Kadzalika yurihimullahu a'malahum, demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amal-amal mereka hasaratin alaihi, menjadi penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini ngeri sekali ini. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Berarti yang neraka salah wasil. Kalau seseorang mengikuti secara mutlak, pokoknya yang tak eloni dari benar keliru, pokoknya dieloni, dia sudah mempertuhankan selain Allah, maka jatuh kesyirikan. Karena itu masuk neraka selamanya. Maka yang harus diikuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Diikuti secara mutlak. Sana Gusti Allah kaya Rasul menikah diikuti dengan kritis. Nek benar dieloni, nek baru minum ampun. Buatan barang kemudian mematikan fungsi akal untuk berpikir kritis, kemudian mengikuti begitu saja. Terus pun di wong kula nyambut gawe teng mriku, nek kula mboten manut kula dipecat. Lah kok wedi dipecat nang salat, kok dipecat Gusti Allah iki. Mungkin nek didukani terus pundi? Ana manungsa wedi didukani, nek ora wedi didukani Gusti Allah terus pundi? Maka tauhid ini membebaskan kita dari segala ikatan kecuali hanya ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenenge merdeka anak-anak itu bina tauhid, orang yang menghamba kepada Allah. Ini terus hilang akan mungkin. Nanti di bawah. Origin ngomong karo melu mantau sini. Romahum bi origin. Iya. Kembali ke surat Ibrahim ya, sampai di ayat 21 ya. Sawaun alaina ajazina am sabarna, sama saja bagi kita ini mau mengeluh atau bersabar di wong cetol etoke adab itu. Wa malana min mahis,
Tidak ada tempat bagi kami untuk lari, melarikan diri buatan sakit. Tak maju tak perlu buatan sakit. Wakala syaitan, nanti lebih jengkel kemulai. Karena di ayat sebelumnya nih yang sedang kita pelajari di ayat 21, yang diikuti orang bertanggung jawab, saya mengikuti juga harus bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Nah, ditambah lagi pada hari itu setan akan berkata, wa qala syaitan lamma qudiyal amr ketika telah selesai, sudah diputuskan segala perkara di hari keputusan hari akhirat kehidupan akhirat itu, berkatalah setan, innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian wa'dal haqqi, janji sing bener. Gusti Allah janjian itu janji sing bener pasti ditepati. Wa wa'adtukum, aku yang janjani kowe kabeh. Setan mengatakan, aku juga menjanjikan pada kalian fa'akhlaftukum, tapi aku menyalahinya, aku ingkari apa yang aku janji. Jenengan nek dijanjeni ternyata dia busi, kok rasanya banget ya. Nah, di akhirat nanti setan berkata, sudah ditetapkan keputusan, lalu setan mengatakan, Allah sudah menjanjikan kalian dengan janji yang benar, kalian tidak mau percaya kepada Allah. Aku juga menjanjikan kalian, padahal ngapusi malah dobelem. Fala talumuni walumu angkusaku, maka jangan kalian mencerca aku, cercalah diri kalian sendiri. Kau jangan nyalahke aku ya, salah awak dewi.